Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewa Gede Angga Triadinata. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Emergency Medicine. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yang pertama yaitu mengenai pendahuluan emergency medicine. Yang kedua, manajemen kegawat daruratan pada kasus cardiac arrest atau henti jantung. Yang ketiga adalah manajemen kegawat daruratan choking atau tersedak. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai overview dari emergency medicine. Jadi, emergency medicine atau kedaruratan medis adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang berfokus dalam pertolongan pertama terhadap suatu penyakit yang dipraktikkan di dalam unit gawat darurat rumah sakit. Menurut International Federation for Emergency Medicine atau 1991, menyatakan bahwa emergency medicine adalah bidang praktik kedokteran yang didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan mengenai pencegahan, diagnosis, dan manajemen aspek akut dan mendesak dari suatu penyakit atau cedera yang mempengaruhi pasien dengan spektrum gangguan fisik dan perilaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa emergency medicine berfokus pada diagnosis dan penanganan penyakit atau cedera yang bersifat akut yang memerlukan tindakan segera. Adapun beberapa contoh kondisi dari kedaruratan medis atau emergency medicine. Yang pertama adalah ada cardiac arrest atau henti jantung. Yang kedua ada choking atau tersedak. Lalu ada stroke. Lalu ada fraktur atau patah tulang. Lalu ada serangan asma akut yang parah. Lalu ada cedera akibat kecelakaan. Lalu ada kedaruratan kehamilan. Dan yang kedelapan ada overdosis yang semuanya memerlukan penanganan segera. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen kegawat daruratan pada kasus cardiac arrest atau henti jantung. Pertama saya akan menjelaskan sedikit mengenai cardiac arrest terlebih dahulu. Cardiac arrest atau henti jantung merupakan salah satu kondisi kegawat daruratan medis dengan tidak ada atau tidak adekuatnya kontraksi ventrikel kiri jantung yang secara cepat menyebabkan kegagalan sirkulasi dan perfusi. Lalu sudden cardiac arrest atau henti jantung mendadak dapat terjadi pada seseorang dari berbagai usia, baik muda ataupun tua, dengan ataupun tanpa riwayat penyakit jantung sebelumnya. Adapun kriteria mayor predisposisi terjadinya sudden cardiac arrest, yang pertama itulah kelainan struktural. Yang kedua adalah kelainan fungsional. Kelainan struktural yang dimaksud di sini adapun beberapa, yaitu yang pertama adalah coronary artery disease atau CAD. Yang kedua hipertrofi miokardial. Yang ketiga kardiomiopati dilatasi. Yang keempat kelainan inflamasi dan infiltratif. Yang kelima penyakit atup jantung. Dan keenam adalah abnormalitas elektrofisiologi struktural, di mana seluruh bentuk-bentuk kelainan struktural ini dapat menyebabkan terjadinya dari cardiac arrest. Lalu untuk kelainan fungsional ada gangguan aliran darah koroner, lalu ada keadaan curah jantung yang rendah, lalu ada abnormalitas metabolik sistemik, lalu ada gangguan neurofisiologis, lalu yang terakhir adalah respon toksik yang juga dapat menyebabkan terjadinya proses cardiac arrest. Adapun jenis dari cardiac arrest terbagi menjadi dua, yaitu adalah cardiac arrest primer, di mana di lapangan terjadi 80% cardiac arrest yaitulah cardiac arrest primer. Cardiac arrest primer adalah cardiac arrest dengan penyebab jantung yang jelas atau tidak ada penyebab yang jelas.
Lalu yang kedua ada cardiac arrest sekunder, di mana 20% dari kejadian cardiac arrest tersebut adalah kejadian cardiac arrest sekunder. Cardiac arrest sekunder sendiri adalah cardiac arrest dengan penyebab non-jantung yang jelas, seperti tenggelam, trauma, dan keracunan. Adapun beberapa jenis irama jantung yang umum terjadi pada kasus cardiac arrest primer. Yang pertama, dengan persentase paling besar, yaitu 50%, adalah ventricular fibrilasi. Yang kedua ada asistul, yaitu 30%, lalu ada PEA 18%, lalu ada ventricular tachycardia sebanyak 2%. Sehingga di sini kebanyakan kasus cardiac arrest bila pasien mengalami cardiac arrest adalah terjadinya ventricular fibrilasi. Baik, secara ringkas, adapun saat kita menemui suatu kondisi cardiac arrest atau henti jantung pada pasien, kita harus dapat melakukan bantuan hidup dasar atau BHD dan bantuan hidup lanjut atau BLS. Jadi adapun bantuan hidup dasar dan pertolongan pertama tersebut, yang pertama, hal yang terpenting dari sini adalah dapat dilakukan oleh dokter, perawat, paramedik, atau orang awam yang sudah terlatih, sehingga dapat melakukan tindakan bantuan hidup dasar secepat mungkin. Yang pertama yang dapat dilakukan bila terjadi kasus henti jantung atau cardiac arrest adalah kita harus menilai respon pasien dengan memanggil nama atau memberi rangsangan nyeri pada pasien. Lalu kita juga dapat menilai nadi karotis dan nafas pasien untuk mengetahui kondisi mengancam nyawa dengan kurang dari waktu 10 detik. Jika didapatkan suara nafas tersedot, hal itu menandakan adanya sumbatan nyala nafas, maka lakukanlah Heimlich maneuver untuk mengeluarkan dari benda asing yang kemungkinan menyumbat saluran nafas pasien. Bila ditemukan pasien unresponsif, tidak ada nadi, tidak ada nafas, yang pertama kita lakukan adalah memposisikan kepala pasien head tilt chin lift. Atau bila pasien dicurigai mengalami cedera servikal, dapat dilakukan posisi kepala jaw thrust untuk menjaga jalan nafas dan pastikan tidak ada benda asing pada jalan nafas. Setelah airway pasien aman, kita dapat langsung segera melakukan resusitasi jantung paru yang berkualitas. Yang berkualitas di sini adalah kita dapat melakukan RGP berkualitas dengan rasio kompresi dan ventilasi ada 30:2 dengan kecepatan 1-120 kali per menit, di mana RGP kita lakukan sebanyak 5 siklus selama 2 menit. Setelah itu kita dapat melakukan evaluasi. Setelah melakukan bantuan hidup dasar, kita dapat melanjutkan dengan bantuan hidup lanjutan yang bertujuan untuk memberikan ventilasi adekuat, mengontrol aritmia jantung, stabilisasi tekanan darah dan curah jantung, dan memperbaiki perfusi organ. Bantuan hidup lanjutan dilakukan setelah bantuan hidup dasar selesai dikerjakan. Tindakan yang dilakukan pada bantuan hidup lanjutan meliputi pemasangan intubasi endotrakeal untuk ventilasi, lalu ada defibrilasi, dan yang ketiga adalah akses atau pemasangan IV line. Adapun yang terpenting dari proses bantuan hidup dasar dan bantuan hidup lanjut adalah survival rate dari pasien tersebut. Survival rate pasien akan berkurang 7-10% setiap 1 menit keterlambatan melakukan tindakan resusitasi jantung paru. Sehingga kecepatan dari rekognisi kondisi dari henti jantung sangat penting dimiliki oleh tim medis atau orang awam yang sudah terlatih dalam melakukan tindakan RGP tersebut, agar dapat melakukan tindakan RGP secepat mungkin pada pasien dan dapat meningkatkan dari angka survival rate pasien tersebut. Berikut adalah Change of Survival dari American Heart Association 2020.
atau rantai keselamatan. Jadi berdasarkan AHA 2020, kondisi cardiac arrest dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ICHA atau OCHA. ICHA sini kepanjangannya adalah in-hospital cardiac arrest, dan OCHA adalah out-hospital cardiac arrest. In-hospital cardiac arrest berarti adalah kejadian cardiac arrest yang terjadi di dalam area rumah sakit. Dan out-hospital cardiac arrest adalah kejadian cardiac arrest yang terjadi di luar rumah sakit. Di sini dibedakan dari rantai keselamatannya, di mana pada in-hospital cardiac arrest yang pertama dilakukan adalah kita harus dapat merekognisi atau mengetahui dan mencegah dari kondisi cardiac arrest pada pasien. Bila terjadi suatu kondisi cardiac arrest pada pasien, yang pertama kita lakukan adalah mengaktifasi sistem gawat darurat. Yang umumnya ada di rumah sakit adalah sistem code blue. Setelah kita mengaktifkan sistem gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan, tim medis akan segera dapat melakukan RJP dengan kualitas tinggi, yaitu dengan rasio kompresi ventilasi 30:2 dengan sebanyak 5 siklus selama 2 menit, dengan kecepatan kompresi 120 kali per menit, dengan kedalaman 5-6 cm full recoil. Setelah melakukan high quality CPR atau RJP berkualitas tinggi, dapat dilakukan defibrilasi dapat menggunakan AED atau DC shock bila irama shockable. Irama shockable di sini yang maksud adalah irama dari VT atau VF, ventricular tachycardia atau ventricular fibrilasi. Setelah pasien berhasil ROSC atau Return of Spontaneous Circulation, maka pasien akan dilanjutkan dengan dikirim menuju post cardiac arrest care dan diharapkan dapat segera mendapatkan pemulihan atau recovery. Sedangkan perbedaannya dengan proses penanganan atau alur rantai keselamatan pada kasus hospital cardiac arrest, di sini pada hospital cardiac arrest terdapat proses transportasi, di mana karena suatu kejadian cardiac arrest terjadi di luar rumah sakit, sehingga pasien harus segera dikirim ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan post cardiac arrest care. Namun tetap tindakan RJP, defibrilasi, dan meminta pertolongan harus segera dilakukan di tempat kejadian. Lalu bila kita mendapatkan kasus terjadinya suatu cardiac arrest, entah itu in hospital atau out hospital, yang pertama prinsip yang harus kita pegang yaitu kita harus pertama melakukan primary survey dengan prinsip DRS-CAB. Pertama, D atau danger. Saat kita menemukan suatu kondisi henti jantung atau cardiac arrest, kita harus mampu memastikan mengamankan diri sendiri terlebih dahulu. Lalu setelah merasa diri sendiri aman, lalu kita dapat mengamankan pasien dari lokasi sekitar. Selanjutnya kita harus bisa menilai dari respon pasien, R itu respon. Kita dapat harus menilai kesadaran pasien dengan melakukan metode HVPU atau Alert, Voice, Pain, dan Unresponsive. Lalu kita dapat menilai skor GCS dan menilai reaksi pupil terhadap stimulasi cahaya untuk menilai kesadaran pasien tersebut. Selanjutnya S, Shout for Help. Ini berarti kita harus meminta pertolongan dengan mengaktifkan sistem gawat darurat. Atau bila kita berada di luar rumah sakit, kita harus segera minta pertolongan pada orang sekitar untuk membantu kita dalam melakukan proses bantuan hidup dasar atau bantuan hidup lanjutan nantinya. C, Circulation dan Hemorrhage Control. Jadi ini merupakan proses kita mampu menilai kondisi sirkulasi pasien dengan meraba nadi karotis dengan waktu kurang dari 10 detik. Dan bila pasien dicurigai mengalami perdarahan yang masif, sudah tampak mengalami perdarahan, kita harus dapat mengontrol perdarahan pada pasien tersebut untuk mencegah terjadinya hipovolemi atau shock hemorrhage.
Selanjutnya A atau airway maintenance dan cervical spine protection. Jadi kita harus dapat mempertahankan jalan nafas pasien dengan memposisikan kepala dengan teknik head tilt chin lift. Atau bila pasien dicurigai mengalami cedera servikal, kita dapat melakukan jaw thrust dan memastikan tidak terjadi sumbatan jalan nafas pada pasien dengan memeriksa area pernafasan pasien. Kita juga dapat melakukan pemasangan cervical spine protection menggunakan collar brace bila kita mencurigai pasien mengalami cedera servikal. Berikut adalah gambar dari contoh dari penerapan head tilt chin lift dan jaw thrust. Lalu prinsip yang terakhir B, breathing dan ventilation. Yaitu kita harus dapat menilai pernapasan pasien dengan merasakan nafas dan melihat pergerakan dada pasien, dan melakukan bantuan nafas mekanik pada pasien yang dicurigai mengalami gagal nafas. Setelah kita melakukan primary survey, kita harus melakukan secondary survey, di mana umumnya secondary survey dilakukan setelah kita selesai melakukan proses RJP, bantuan hidup dasar atau bantuan hidup lanjutan. Namun, saya jelaskan di sini, yang terpenting dari secondary survey adalah tujuan untuk mencegah suatu kekambuhan dari proses gangguan daruratan, sehingga kita harus memeriksa kembali pasien secara mendetail, itu pemeriksaan dari kepala hingga ujung kaki atau head to toe. Lalu kita juga dapat melakukan pemeriksaan ulang dari vital sign pasien, mulai dari nadi, respirasi, tekanan darah, dan suhu. Juga kita melakukan anamnesis, yaitu EMPEL, yang terdiri dari alergi, medikasi, past illness, last meal, dan environment. Dan yang penting di sini adalah secondary survey dilakukan saat airway, breathing, circulation pasien telah aman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma penanganan cardiac arrest menurut American Heart Association 2020. Jadi setelah kita melakukan primary survey dan secondary survey, kita harus segera dapat melakukan GP berkualitas. Di mana berdasarkan algoritma dari AHA 2020, kita dapat segera melakukan RJP dengan rasio kompresi ventilasi yaitu 30:2. Selama 2 menit, itu sebanyak 5 siklus. Dengan kecepatan kompresi itu 100-120 kali per menit, dengan kedalaman kompresi 5-6 cm dan full recoil. Jadi, saat kita melakukan RJP yang pertama, kita harus segera memasangkan monitor atau AED atau defibrilasi pada pasien. Lalu segera memberikan terapi oksigen pada pasien. Lalu setelah 2 menit kita dapat mengevaluasi apakah pasien telah bernafas atau timbul nadi. Bila tidak, kita harus dapat mengamati apakah ritmenya shockable. Bila ritme shockable, yaitu VT atau VF, maka lakukan shock. Lalu bila pasien belum ROSC, maka kita harus melanjutkan kembali RJP selama 2 menit, sembari memasang akses intravena atau intraoseus. Lalu setelah kita melakukan RJP selama 2 menit, kita harus mengevaluasi kembali apakah ritmenya shockable. Bila ritme shockable, maka segera lakukan shock kembali. Bila pasien belum timbul return of spontaneous circulation, kembali lakukan RJP selama 2 menit. RJP berkualitas selama 2 menit, sembari memasukkan obat epinefrin 1 mg IV setiap 3-5 menit secara intravena. Sembari kita mulai memasang advanced airway dan capnography. Advanced airway yang sini maksud adalah kita dapat melakukan pemasangan intubasi endotrakeal untuk memudahkan dari proses ventilasi mekanik. Lalu setelah
Lalu setelah itu, bila kita harus mengevaluasi apakah ritme shockable atau tidak lagi. Bila ritme shockable, kita akan lakukan shock. Bila pasien belum ROSC juga, kita harus melakukan RJP kembali selama 2 menit yang berkualitas. Sembari mulai memasukkan amiodaron atau lidocaine. Dan juga kita harus dapat mengevaluasi apa penyebab dari kondisi henti jantung pasien tersebut dan mengatasinya. Lalu bila pasien telah muncul ROSC atau return of spontaneous circulation yang ditandai dengan terabanya nadi, timbulnya nafas, dan pada monitor terjadi peningkatan PCO2 di atas 40 mm merkuri, maka kita dapat segera mengirim pasien ke pos cardiac arrest care untuk melakukan penanganan lebih lanjut dan monitoring lebih lanjut. Lalu adapun prinsip-prinsip dari melakukan RJP yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan oleh penolong. Yang pertama, penolong harus melakukan kompresi dada dengan pada kecepatan 120 kali per menit. Kompresi dada dilakukan ke kedalaman minimum 5 cm, maksimal 6 cm. Lalu penolong juga harus memperbolehkan recoil penuh setiap kali melakukan kompresi. Penolong juga harus meminimalkan jeda dalam kompresi untuk tetap menjaga perfusi atau sirkulasi dari pasien. Lalu penolong juga harus memberikan ventilasi yang cukup, itu 2 napas buatan setelah 30 kompresi, di mana setiap napas buatan diberikan lebih dari 1 detik, dan setiap kali diberikan dada akan terangkat. Sehingga untuk kebalikannya, penolong tidak boleh mengkompresi dada pada kecepatan lebih rendah dari 100 kali per menit atau lebih cepat dari 120 kali per menit. Lalu penolong juga tidak boleh mengkompresi kedalaman kurang dari 5 cm atau lebih dari 6 cm. Penolong juga tidak boleh bertumpu di atas dada pasien sehingga tidak terjadi recoil penuh. Lalu penolong juga tidak boleh menghentikan kompresi lebih dari 10 detik. Lalu penolong juga tidak boleh memberikan ventilasi berlebihan, misalnya terlalu banyak nafas buatan atau memberikan nafas buatan dengan kekuatan berlebihan. Poin-poin ini akan menentukan dari RJP apakah berkualitas atau tidak. Jadi saya akan menjelaskan mengenai penanganan pasca cardiac arrest menurut AHA 2020. Setelah pasien mengalami return of spontaneous circulation, pertama kita harus memastikan bahwa kita dapat meminus airway dari pasien, yaitu telah memastikan telah terjadi pemasangan dari intubasi endotrakeal. Setelah memastikan pemasangan dari intubasi endotrakeal, kita harus dapat memastikan bahwa melakukan ventilasi 10 kali per menit dan monitoring saturasi oksigen pasien adalah 92% hingga 98%. Dengan tekanan parsial CO2 yang terdapat pada monitor adalah 35-45 mm merkuri. Lalu kita juga harus memonitoring dari parameter hemodinamik pasien, di mana tekanan darah sistolik harus di atas dari 90 mm merkuri, dan juga MAP harus di atas dari 65 mm merkuri. Setelah itu, kita harus segera memasang EKG 12 lead untuk memastikan apakah terdapat kecurigaan adanya STEMI atau ST elevation myocardial infarction, unstable cardiogenic shock, dan mechanical circulatory support required. Lalu bila pasien dalam kondisi masih sadar, kita harus segera melakukan manajemen untuk cepat mengevaluasi dan menangani dari penyebab atau etiologi yang bersifat reversibel yang terjadi dari cardiac arrest dari pasien tersebut.
Lalu bila pasien mengalami koma, kita harus segera dapat melakukan dari CT scan otak, EEG, dan pemeriksaan lainnya. Selanjutnya, ada pun obat-obatan yang digunakan pada saat proses BHD dan bantuan hidup lanjutan pada saat RJP. Yang pertama yaitu epinefrin. Jadi jika saya jelaskan, epinefrin memiliki efek vasopresor alfa 1 dengan dosis 1 mg intravena setiap 3-5 menit. Diberikan pada saat segera dalam irama non-shockable, yaitu PEA atau asistul. Dan epinefrin juga diberikan dalam kondisi irama shockable VTVF setelah dilakukannya shock yang kedua. Yang kedua adalah obat amiodaron. Amiodaron ini dosis pemberian pertama yaitu 300 mg intravena bolus. Lalu dosis kedua pemberian yaitu 150 mg intravena juga. Diberikan saat irama shockable VTVF setelah shock ketiga. Lalu ada lidocaine. Lidocaine adalah pengganti jika amiodaron tidak tersedia. Dosis pertamanya itu 1-1,5 mg per kilogram berat badan intravena. Dosis keduanya adalah 0,5-0,75 mg per kilogram berat badan intravena. Lalu ada atropin. Atropin diindikasikan pada kondisi bradikardi dewasa atau AV-block. Dosis pertamanya itu 0,5 mg IV diulang setiap 3-5 menit. Dosis maksimal adalah 3 mg. Lalu pada kasus cardiac arrest dengan kecurigaan pasien mengalami hipovolemia, itu harus melakukan terapi cairan. Terapi cairan yang dapat digunakan adalah larutan normal salin 0,9% NaCl atau ringan laktat, sehingga dapat memastikan kecukupan dari preload jantung dan cairan pada aliran darah pasien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen kegawat daruratan choking atau tersedak. Jadi manajemen choking berbeda-beda tergantung kondisi pasien dan tingkat usia pasien. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai manajemen choking pada pasien dewasa dengan kondisi sadar. Di mana pada pasien choking usia pasien sadar bisa mengeluh tersedak, mana pasien tidak dapat mengeluarkan suara dan tidak dapat batuk. Teknik melakukan dari manajemen choking ini adalah bernama Heimlich maneuver, di mana kita harus mengambil posisi di belakang pasien dan mengepalkan kedua tangan kita tepat di antara processus hypoideus dan umbilicus, di mana kita kepalkan tangan kita di area tersebut dan tangan kedua menekan di depannya dan mulai melakukan penekanan ke arah atas dan dilakukan hingga benda asing yang menyumbat saluran nafas pasien dapat keluar. Selanjutnya adalah manajemen choking pada pasien dewasa tidak sadar. Pada pasien dewasa yang tidak sadar, pertama kita harus memastikan apakah pasien teraba nadi dan nafas atau tidak. Bila pasien tidak teraba nadi dan tidak ada nafas, yang kita lakukan adalah tindakan RJP. Namun bila pasien masih teraba nadi, namun pasien kelemahan dan sudah tidak sadar, namun nadi masih teraba, yang kita lakukan adalah teknik abdominal thrust atau Heimlich maneuver supinasi. Teknik ini dilakukan dengan cara kita mengambil posisi mengangkang di bagian atas pasien. Lalu kita menumpukan kedua tangan kita tepat di antara area di antara processus hypoideus dan umbilicus pasien. Lalu kita mulai melakukan penekanan ke arah dalam atas hingga benda asing yang menyumbat saluran nafas pasien keluar atau pasien mulai mengeluarkan refleks batuk. Selanjutnya, manajemen choking pada pasien wanita hamil. Pada pasien wanita hamil, di sini memiliki kendala di mana
pasien sedang mengandung dan kita harus berhati-hati dalam melakukan penekanan saat pada area berpasien. Teknik yang dapat dilakukan pada pasien choking wanita hamil yaitu adalah teknik chest thrust, di mana mirip seperti Heimlich maneuver, namun kita memposisikan tangan kita sedikit lebih ke atas, yaitu pada bagian sternum atau dada pasien, sehingga tidak menekan area perut pasien. Selanjutnya adalah manajemen choking pada pasien bayi atau anak-anak. Pada pasien bayi atau anak-anak, teknik untuk mengatasi dari tersedak atau choking adalah dengan teknik back blow dan chest thrust yang dilakukan secara bergantian. Di mana untuk teknik back blow kita melakukan penekanan pada punggung pasien dengan tenaga yang cukup kuat. Lalu untuk chest thrust kita melakukan penekanan pada dada pasien dengan tenaga yang cukup kuat. Kedua tindakan ini dilakukan secara bergantian, di mana back blow dilakukan 5 kali dan chest thrust dilakukan 5 kali dan dilakukan secara berulang-ulang hingga benda asing yang menyumbat saluran nafas pasien dapat keluar. Pada bayi, kita dapat mengangkat bayi dan melakukan back blow dengan posisi menumpukan tangan kita yang sambil memegang bayi tersebut pada lutut dan mulai mendorong-dorong punggung bayi. Lalu juga kita dapat melakukan chest thrust-nya dengan cara menggunakan 2 jari dengan melakukan penekanan pada area sternum, tepat pada garis imajiner 2 puting susu bayi. Lalu pada pasien anak-anak, back blow juga dapat dilakukan pada posisi duduk, dan kita juga dapat dilakukan pada posisi duduk. Baik, sekian presentasi mengenai emergency medicine ini saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.